Halo mahasiswa. Hai, saya Sidik. Saya Sinta. Nama saya Divin. Terminal peti kemas di pelabuhan. Definisi peti kemas atau kontainer. Sejarah kontainer crane dimulai pada saat membuat kontainer crane untuk perusahaan Matson pada tahun 1958. Crane tersebut masih menggunakan A-frame. Setelah itu perusahaan crane dari Eropa mulai masuk dan menjual kontainer crane di pasaran. Setelah itu pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an, perusahaan crane dari Jepang mulai memasuki pasar kontainer crane. Hal tersebut diikuti oleh perusahaan dari Korea Selatan. Perkembangan terakhir adalah perusahaan crane dari Cina yang dipimpin oleh ZPMC masuk ke pasar dan merebut banyak order di dunia karena harganya yang ditawarkan sangat bersaing. Kontainer crane pertama yang relatif sederhana, maka kontainer crane berkembang dalam dimensi, kekuatan angkat maupun kecepatan pengangkutan. Definisi terminal peti kemas. Terminal peti kemas merupakan fasilitas pendukung pelabuhan yang bergerak dalam hal bongkar muat barang. Pengangkutan dengan menggunakan peti kemas memungkinkan barang-barang digabungkan menjadi satu dalam peti kemas sehingga aktivitas bongkar muat dapat dimekanismekan. Hal ini dapat meningkatkan jumlah muatan yang bisa ditangani sehingga waktu bongkar muat menjadi lebih cepat. Sejarah. Awalnya, peti kemas berupa kotak yang hanya bisa diisi melalui salah satu ujungnya. Namun, perkembangan selanjutnya membutuhkan peti kemas yang dapat juga diisi dari atas atau top loading. Peti kemas setengah tinggi, lapis nilon, dan berpintu samping. Hadirnya peti kemas sejak awal abad lalu tahun 1960 merupakan titik awal revolusi di bidang transportasi baik laut, udara, maupun darat. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, peti kemas yang sebenarnya hanya alat bantu dalam pelayaran dan transportasi telah merombak secara total sistem transportasi di dunia. Adapun jenis-jenis kontainer, di sini saya akan menjelaskan kontainer berdasarkan muatannya. Yang pertama, ada dry container standard yang digunakan untuk mengangkut semua jenis muatan umum seperti kargo kering. Yang kedua, ada open top container, yaitu kontainer yang digunakan terhadap semua jenis kargo umum, khususnya muatan berat, muatan tinggi, dan muatan yang proses pemuatannya tidak dapat dilakukan secara normal, yaitu loading dari atas. Yang ketiga, ada flat track container. Kontainer ini khususnya untuk mengangkut muatan berat. Yang keempat, ada refrigerated container, digunakan untuk mengangkut muatan yang memerlukan penanganan suhu tertentu, seperti buah-buahan, sayur, daging, susu, mentega, dan keju. Yang kelima, ada tank container. Kontainer tangki digunakan untuk mengangkut muatan cair, seperti jus buah, minyak manis, adapun bahan kimia, seperti bahan berbahaya, bahan bakar, zat beracun, dan agen perlindungan korosi. Yang keenam, ada hanger tainer, digunakan untuk memuat pakaian yang penyimpanannya dengan cara digantung. Yang ketujuh, ada ventilation atau container, digunakan terutama untuk mengangkut muatan yang memerlukan sirkulasi udara yang cukup. Salah satunya seperti biji kopi. Yang ke-8, ada bulk container, digunakan terutama mengangkut muatan dalam bentuk curah seperti butiran, bahan pakan, dan rempah-rempah. Yang ke-9, ada open side container, jenis kontainer yang didesain untuk dapat melakukan pemuatan muat dari sisi samping. Kan ada yang muat dari sisi atas. Nah, untuk open side container ini dimuat dari sisi samping. Yang ke-10, ada platforms. Jenis kontainer ini digunakan untuk memuat ukuran lebih besar dan beratnya melebihi standar muatan pada umumnya. Di sini kita akan membahas tentang ukuran standar peti kemas.
sudah ada gambar peti kemas dengan di bawahnya ada keterangan dan beberapa tipe dari peti kemas, ada 40, 30, 20, dan 35. Di situ sudah ada beberapa keterangan ukuran-ukuran secara detailnya. Ya, di sini untuk International Standard Organization, mereka menetapkan standar peti kemas. Saya akan menjelaskan menggunakan bahasa di lapangan. Yang pertama ada kontainer 20 FT, kontainer 40 FT, dan kontainer 40 haki. Apa sih bedanya? Jadi bedanya adalah 20 FT dan 40 FT itu bedanya hanya di panjangnya. Dan untuk 40 FT dan 40 haki itu bedanya hanya di tingginya. Untuk ukuran detail dan kapasitas detailnya bisa dibaca sendiri, sehingga mereka itu juga sudah ada sejak lama untuk mengangkut seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, makanan kaleng, kain, sepatu, dan masih banyak lagi. Pokoknya kebanyakan barang-barang konsumsi manusia. Pengapalan muatan dengan menggunakan peti kemas dapat diselenggarakan beberapa cara dan beberapa kondisi. Yang pertama ada CY to CY. Maksudnya adalah dari awalan pelabuhan menuju ke tujuan akhir pelabuhan. Yang kedua ada CFS to CFS. Jadi itu adalah misal tempat pemberhentian kedua, itu menuju ke pemberhentian ketiga, dan di setiap pemberhentian itu nanti disebarkan lagi ke pelabuhan-pelabuhan lainnya. Terus yang ketiga ada CFS to CY. Maksudnya dari pelabuhan yang bongkar muat itu nanti ganti kapal terus disebarkan ke pelabuhan tujuan. Bisa pelabuhan tujuan, bisa pelabuhan untuk pergi lagi untuk disebarkan lagi. Yang keempat ada CY to CFS. Jadi dari awal, tempat awal ini dia pergi ke pelabuhan untuk pelabuhan kedua untuk disebarkan ke pelabuhan lainnya. Terima kasih.